Tidak ada negara demokrasi di dunia yang tidak punya oligarki. Ya, betul. Problemnya adalah kepemimpinan yang berhasil dalam demokrasi adalah yang mengendalikan oligarki, bukan yang dikendalikan oligarki. Jadi harapan kita ke depan adalah ada presiden kita di masa yang akan datang ini yang bukan jadi alatnya oligarki, tapi dia mengendalikan oligarki. Seperti pada permulaan Pilkada DKI, kini sosok EF Saifullah Fatah kembali muncul. Kita tidak lupa bahwa pada Pilkada DKI 2017 lalu, masjid dijadikan alat konsolidasi kemenangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Saat ini, video sebuah talk show yang disiarkan sebuah channel media menjadi viral, meski tidak merujuk pada kemenangan Anies Sandi 2017 lalu. EF sepertinya kembali akan turun dalam mengkampanyekan Anies pada Pilpres 2024 mendatang. Bahkan pada talk show itu, nama Presiden Jokowi, Ganjar Pranowo, dan PDIP di-downgrade sedemikian rupa agar tidak berpengaruh dalam Pilpres 2024. Ditambah moderator acara dibawakan oleh Rahma Sarita, mantan jurnalis Metro TV yang bergabung dengan kelompok pembenci Presiden Jokowi. Celetukan di acara itu benar-benar tidak mencerminkan sosok jurnalis independen. Bagaimana analisa dari perbincangan atau ungkapan-ungkapan EF? Simak Om Ben, opini dan Beni berikut ini. Jauh sebelum Pilkada DKI dimulai, menyebar sebuah video EF Saifullah Fatah. Dia berkata, kalau seruan partisan itu begini, pilih si A, jangan pilih si B. Bukan seruan itu yang disampaikan. Khotib menyampaikan, hai kalian umat Islam, kalian punya hak. Tiada orang lain yang akan menjaga dan menegakkan hak itu kecuali kalian sendiri. Saya ingin itu menjadi alat untuk mengalahkan Pak Ahok secara pribadi, kata EF di hadapan hadirin. Pernyataan EF itu merupakan pelajaran atas kemenangan Partai Keselamatan Islam atau FIS di Aljazair. Menurutnya, berdasarkan suatu analisis, FIS bisa menang lantaran mengandalkan jaringan masjid. Dan kita pun tahu mungkin 60-70 masjid se-Indonesia ikut mengkampanyekan Anies dalam berbagai bentuk pada tahun 2017 lalu. Meski Anies hanya calon gubernur DKI, nampaknya metode tersebut akan kembali dijalankan pada 2024. Pilpres masih 2 tahun lagi, namun sebuah video dari paparan EF kembali disebar kemana-mana. Masih dalam posisi yang sama, EF membela Anies dengan beragam dalih seperti menyebut perbedaan Anies dengan Jokowi, yakni soal pekerja partai. Suami mantan penyiar Metro TV, Sandrina Malakiano, itu malah menyampaikan bahwa Jokowi jadi pekerja partai sejak wali kota. Maksudnya apa ini Bang EF? Masa dicalonkan parpol bisa disebut pekerja partai? Kalau seperti itu, 80 bahkan 90% kepala daerah di Indonesia itu pekerja partai semua. Sebagai mantan dosen di Universitas Indonesia, cara berpikir EF itu membahayakan. Sebagai ahli politik dan CEO, lembaga survei Polmark, analisis politiknya kok rendahan begitu? Tidakkah Anda mengevaluasi apa akibat dari video tentang kampanye di masjid setelah Pilkada DKI selesai? EF kemudian menambahkan, meski menjadi gubernur, Anies tidak menjadi pekerja partai. Apa yang bisa disimpulkan? Bahwa Jokowi sebagai pekerja partai, sedangkan Anies tidak. Apakah penunjukan menteri dari partai terbanyak
atau dari PDIP yang menjadikan sebutan pekerja partai kepada Jokowi? Jika kesimpulan itu sebagai bentuk pekerja partai, sebuah kesimpulan yang ngawur. Bagaimana saat SBY sebagai presiden? Tidakkah mayoritas menterinya berasal dari Demokrat juga? Malah mayoritas menteri asal Demokrat zaman SBY terkena kasus korupsi. Pada zaman Jokowi, menteri dari PDIP selama 7 tahun, pemerintahan yang tersangkut kasus korupsi satu orang, yakni Menteri Sosial, Juliari Batubara. EF harusnya menjelaskan apa maksud pekerja partai itu. EF juga sempat menyinggung mengenai oligarki, kepemimpinan yang berhasil di dunia itu yang mengendalikan oligarki, bukan dikendalikan oleh oligarki. EF berharap ke depan ada presiden yang tidak jadi alat oligarki atau mengendalikan oligarki. Kalimat itu dinyatakan seakan-akan presiden sekarang dikendalikan oleh oligarki. Sayangnya, Rahma yang menjadi moderator tidak mengejar ke sana. Lalu EF melanjutkan ke kalimat berikutnya. Ini jadi urusan saya dengan Anies. EF tidak menjelaskan kesimpulan bahwa Presiden Jokowi dikendalikan oleh oligarki itu yang bagaimana. Faktanya, ekonomi Indonesia tumbuh dengan baik walaupun masa pandemi. Banyak negara yang jangankan tumbuh positif ekonominya, bertahan tidak minus saja sudah baik. Freeport, Blok Mahakam, Blok Rokan berhasil kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Kita tidak mengalami krisis BBM atau minyak dan lainnya. Sebut mana kebijakan Presiden Jokowi yang hanya menguntungkan segelintir pengusaha? Tentang apa? Apakah Presiden hanya berkomunikasi atau bergaul dengan pengusaha yang itu saja? Tidak. Kita sulit menemukan berbagai kebijakan Jokowi untuk berpihak pada orang-orang tertentu. Jangankan pengusaha di luar pemerintahan, pengusaha yang ada dalam pemerintahan saja tidak merasa diuntungkan. Sebut saja Yusuf Kala, Erick Thohir, Luhut Binsar, Sandiaga Uno, bahkan Surya Paloh, atau pengusaha kakap lainnya. Apakah setelah jadi wapres, Pak Yusuf Kala diam saja? Tidak. Dia bahkan cukup konfrontatif dengan Pak Jokowi. Salah satunya tindakan yang berbahaya bagi negara ini, ya mengundang tokoh Taliban ke Indonesia. Lalu merapat dan mendorong Anies Baswedan. Ditambah sekarang ini Pak Yusuf Kala menjadi Ketua Dewan Dakwah Masjid se-Indonesia. Kita patut mewaspadai agar pola-pola kampanye ala Pilkada DKI 2017 kembali terulang. Mari antisipasi sejak dini supaya politisasi ayat dan mayat tidak menerpa negeri ini kembali. Wong 2014 dan 2019 tanpa politisasi ayat dan mayat saja polarisasinya sudah sangat mengerikan. Hampir tidak ada grup WhatsApp bebas dari polarisasi. Entah itu grup keluarga, grup kerjaan, grup alumni, grup hobi, grup kampung, dan lain sebagainya. Malah grup jemaah atau kelompok masjid, polarisasinya jauh lebih besar dibandingkan dengan WhatsApp grup lain. Kembalikan demokrasi kita menjadi demokrasi yang substansial, yang banyak mendiskusikan gagasan-gagasan bagaimana membangun negeri ini. Seperti penutup EF, Saifullah dalam diskusi itu, pelaku demokrasi harus berkualitas, yaitu harus memiliki 3 hal. Demokratik, 3 hal, democratic man, democratic attitude, dan democratic skill. Democratic man, yakni soal gagasan demokrasi. Kemudian democratic attitude adalah perilaku demokrasi. Serta demokrasi skill itu kemampuan
demokrasi tidak ada lagi ujaran kebencian dan hoaks yang digembar-gemburkan, apalagi ujaran kebencian. Sayangnya, meski EF mengemukakan pelaku demokrasi harus memiliki 3 hal tadi, tetapi justru tidak digunakan saat mengkritisi sikap yang anti-demokratis. Ketika masa kampanye Pilkada DKI 2017 dan Pemilu 2019. Kemana saja EF? Ketika para kelompok pendukung Anies melanggarnya, kenapa diam saja? Mari kita bergandengan tangan, menciptakan sebuah ajang demokrasi yang menyenangkan, dan memegang teguh 3 prinsip tadi, agar bangsa ini mampu bicara banyak di dunia internasional. Kita lawan narasi-narasi yang merusak demokrasi. Jangan sampai ada yang muncul di pemilu 2014, Pilkada DKI 2017, dan pemilu 2019 tidak terulang kembali. Kita ketemu di Omben Opini dan Beni episode mendatang. Singkat masih.